musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhi wa ustadhi wa usuli wa furu'ihi wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihi wa furu'ihi wa jami talamidana wa manfaati wa barakatihi kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu fasol wal muharramati dan adapun wal muharramatu dan adapun muhrim. Artinya yang disebut muhrim itu siapa sih? Kita sering dengar ya kan Pak Taufik. Itu masih muhrimnya. Nah, itu masih muhrim itu apa sih sebenarnya? Al muharram. Artinya orang yang haram apa nikahuhunna, menikahi perempuan-perempuan tersebut. Jadi perempuan-perempuan yang haram kita nikahi Pak Taufik itu disebut muhrim. Nah, jadi kalau kok sudah dinikahi itu ya haram, kita bersentuhan wudu ya tidak batal, ya. Binasi dengan nas Al-Quran itu arba'atu asyarata ada 14. Wa fi ba'di nuski dan di sebagian redaksi kitab yang lain arba'atu asyara ada 14. Tulisannya bukan arba'u asyarata tapi arba'ata asyara. Yang ada taknya dibalik di depan. Binasi arba'u asyarata. Sab'un adapun yang 7 itu binasabi sebab nasab atau keturunan. Yang 7 ini itu sebab keturunan hasil kerja keras Pak Topik. Nah itu ya. Atau hasil kerja keras orang tua kita atau yang berhubungan dengan kita langsung Pak. Nah, secara langsung dari keturunan yang 7 ini. Wahuna adapun 7 itu yang pertama al-um, ibu kandung Pak Topik ya. Kalau ibu angkat tidak termasuk muhrim. Ibu kandung pada itu muhrim. Pak Topik nyentuh ibu kandungnya, pokoknya masih hidup, ya kan, macam yang muda-muda ini. Itu hukum apa? Wudunya tidak batal. Itu begitu. Terus karena haram dinikah tadi Pak Topik. Masa anaknya nak ngawinin ibunya? Dalam syariat itu hukumnya haram. Nah, kalau bahasa apa terkenalnya apa? Incest apa? Incest. Nah, itu ya. Itu rata-rata nanti biasanya tuh gak sempurna Pak Topik. Anaknya rata-rata umumnya loh ya. Ya ada yang mulus ya ada. Cuman rata-rata begitu. Karena sudah menyalahi kodrat. Nah itulah salah satu, ya kan? Ini salah satu, ya kan? Yang harus kita pahami. Kenapa dari dulu ketika Islam itu hadir, terus orang belum hadir, kok orang Islam itu hadir, terus yang nikah dulu kok tidak dibatali nikahnya Pak Topik? Selagi tidak berbenturan dengan ini. Nah, kalau yang berbenturan dengan ini tetap diulang. Nah ya itu begitu. Kalau berbenturan dengan ini, karena ini namanya salah total, salah yang pokok. Tapi kalau akadnya agak salah dikit, walinya agak salah dikit, nah, saksi-saksinya agak salah dikit, itu masih dimaklumi lah. Itu salah, keliru, tapi tidak sefatal kalau kok kita nikah dengan muhrim Pak Topik. Nah, itu dalam Islam itu begitu. Kadang kan orang bertanya, kenapa yang dulu kafir kok kalau sudah masuk Islam kok tidak diulangi nikahnya? Asal enggak incest seperti ini, tidak muhrim ya tidak diulangi. Itu begitu. Salah satu alasannya. Wa in alat walaupun ke atas nenek umpamakan. Tegonian Pak Topik nikahi neneknya ya kan? Padahal itu muhrimnya itu hukumnya haram. Yang seterusnya wal bintu dan anak perempuan. Pak Topik punya anak perempuan.
Pak Topik nikahi itu hukumnya haram, ya kan? Hukum nikahnya ya haram, menggaulinya ya haram, haram double Pak Topik. Sama dengan anak dengan ibunya tadi ya. Pokoknya dalam syariat kemarin itu sudah diterangkan kalau anak kita kok sudah umur 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan ya, itu antara sama-sama anak kita, kalau laki-laki perempuan itu kok sudah umur 10 tahun wajib dipisah tempat tidurnya. Kita pun demikian Bang Edi. Anak kita anak perempuan kok sudah umur 10 tahun sudah wajib berpisah dengan kita. Tidurnya kadar ya. Jangan masih SMA sudah masih minta kelon, jangan boleh. Bahaya Pak Nulis ya. Kalau mau alif rohim kakek sama-sama ngigonya Pak Topik. Anak Pak Topik yang SMA tadi tidur dengan Pak Topik ngigo, Pak Topik yang ngigo udah lucu nanti. Sama-sama ngigo. Kadang yo nak ngigo, cacat ngigo. Aneh-aneh. Nah itu banyak terjadi, makanya di syariat, di hukum itu sudah dibatasi. Kalau anak kita umur 10 tahun wajib tidurnya dipisah, yang perempuan ya sama-sama perempuan, yang laki-laki sama-sama laki-laki, dan sudah tidak boleh lagi tidur dengan serempak orang tuanya. Itu kalau umurnya sudah 10 tahun. Ada kan belum ada tempatnya ya dibuat lah. Nah, ya kira-kira cukup untuk tidur gitu ya kan. Wa in safarat walaupun ke bawah, anaknya anak perempuan, artinya cucu Pak ya. Nah ini yang ditanyakan Bang Edi kemarin. Amal makhlukatu, adapun anak mimma izina dari air zina, mimma izina saksin dari air zinanya seseorang, fatahillu maka hukumnya halal lahu bagi orang tersebut al-asohi menurut qaul yang paling sahih, lakin ma'al karohati tetapi hukumnya beserta makruh. Yang ditanyakan Bang Edi kemarin, benar apa Pak? Kalau anak zina itu boleh dinikahi bapaknya, benar ini hukumnya ya, tapi makruh Pak Topik ya itu. Nah tapi anaknya Pak, lah kan belum dinikah sudah ada anak, bukan anak dia. Makanya dalam hukum pernikahannya besok walinya kembali ke hakim, tidak boleh balik ke dia. Nah itu begitu ya. Sawaun kana, sama juga ada siapa perempuan tadi al-mazni yang berzina biha dengan perempuan tadi itu mutawaatan sama-sama mau, aula atau dipaksa, baik itu sama-sama mau maupun dipaksa, diperkosa lah kalau bahasa kita ya, itu tetap anaknya itu halal, artinya itu tidak menjadi muhrim bagi dia karena dia tidak punya hak nasab dan tidak punya hak wali dan tidak berhak mendapat warisan. Nah, itu seperti itu hukumnya ya. Baik itu ibaratnya sama-sama senang, sama-sama suka Pak Topik, atau istilahnya itu terpaksa. Pak Topik cegat di jalan, tahu kena umpama kan, macam ayam itu loh, pitik-pitikan kalau bahasa Jawa Pak Topik, ayam-ayaman, wajar, kena tahu kena. Nah itu tetap kalau tidak pakai nikah dulu Pak Dar ya, itu anaknya bukan anaknya dalam hukum nasab. Nah itu begitu ya. Semoga hati-hati yang muda-muda ya, jangan sampai terjadi seperti itu nandu ya. Kalau sudah pingin ngumpulin duit, mintanya mahar berapa dikasihkan, mintanya adat berapa dikasih, yang nandu ya. Kerja yang giat, yang nian-nian, termasuklah yang senyum-senyum itu, rambutnya jebrik rambut kopiah itu sama wae begitu, kerja yang nian. Nanti kalau perempuan itu minta mahar 25 juta, 30 juta, siap, kan gitu. Laki-laki nian aku ini, nah, kan gitu kerja. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitairin amin ya rabbal alamin. Wa amal mar'atu, adapun seorang perempuan, ini maksudnya laki-laki dengan anak hasil zinanya Pak Topik ya yang tadi ya. Wa amal mar'atu, dan adapun seorang perempuan, fala yaqilu maka hukumnya halal, fala yaqilu maka hukumnya tidak halal laha bagi perempuan tadi, siapa waladuha anaknya perempuan tadi minaz zina dari zina,
tadi yang lanangnya dengan anaknya perempuan hasil zina Pak Topik. Tapi kalau ibunya dengan anak hasil zinanya tetap haram. Nah itu Pak Topik ya. Tadi Pak Topik umpomo ya kan. Yang tadi maksa perempuan. Contoh bae lho Pak. Saya enggak yakin kalau Pak Topik tidak masuk imam kok begitu ya kan gitu kan gitu. Ini contoh bae pokoknya saya contohin karena enggak mungkin kan gitu. Ada kan mungkin ya kebangetan lah pokoknya. Nah itu mau imam kok gitu. Nah ya. Tapi wong imam ya manusia Pak Topik ya. Ini andaikan kok terjadi seperti itu, untuk contoh baik Pak, seumpama supaya mudah kita memahaminya, ya kan? Nah itu, kok terjadi seperti itu untuk Pak Topik dengan anaknya yang hasil zina tadi itu halal. Tapi kalau ibunya dengan anaknya tadi hukumnya haram. Nah itu tetap berhubungan darah namanya, ya. Nah itu begitu dalam hukumnya. Ya, cuman itu tetap ramah tolong Pak Topik ya kan. Biasanya ya diolah yang nikahinya ya kan, jadi walinya. Cuman kalau kita harus tahu semua manusia itu mempunyai jejak rekam yang berbeda ya. Yang penting kita mengakui kepada Allah, mengakui bahwa itu salah, keliru, tobat bahwa tidak akan melakukan dosa itu lagi. Nah terus jalan keluarnya begitu tadi ya. Anak kita tadi berniat jadi wali nikahnya nanti yaitu hakim itu begitu. Jangan wakil loh ya, kalau wakil sama Pak Topik ya. Terus yang seterusnya yang pertama tadi ibu, yang kedua anak perempuan walaupun ke bawah, ibu atau walaupun ke atas, wal ukhtu dan saudara perempuan. Sakikun baik yang seemak sebapak, karena adanya saudara perempuan tadi, awli abi atau sebapak saja, bapaknya sama. Awli ummin atau seibu saja, tunggal mak ya sama wae, tunggal pak sama wae, semak sebapak ya sama wae. Kalau saudara itu haram hukumnya, masih muhrim itu begitu ya. Kalau mu'alif rahimahullah sudah paham tuh antara semak sebapak dengan sebapak wae, seibu wae, sudah paham ya. Wal khulatu dan juga bibi yang dari ibu, artinya saudara perempuannya ibu itu menjadi muhrim, haram kita nikahi bibi yang sebelah mak, yang sebelah ibu ya, saudara ibu baik adiknya maupun ayahnya itu termasuk muhrim kita, haram kita nikahi. Hakikatan baik itu hakikat au biwasitotin atau dengan lantaran kakholatil abi, seperti bibi yang dari bapak awil umi atau ibu, maksudnya bibi kita yang semak sebapak dengan ibu kita maupun sebapak saja dengan ibu kita maupun yang seemak wae dengan ibu kita, itu tetap haram. Sama dengan saudara perempuan tadi loh, semak sebapak ataupun sebapak wae ataupun seibu wae sama-sama ibunya tadi itu tetap haram ya. Wal amatu dan juga bibi yang dari sebelah bapak, saudara perempuannya bapak amah itu. Bapak kita punya adik perempuan atau punya ayu perempuan, itu namanya amah kalau dalam bahasa syar'i atau bahasa Arab ya. Nah, kalau sebelah ibu namanya kholah, kalau bahasa dari sebelah bapak namanya amah, itu bedanya begitu. Hakikatan bayi yang semak sebapak au biwasitotin atau dengan lantaran keamatin seperti bibi li al abu yang dari semak sebapak tadi. Wal bintu dan juga wal bintul akhi dan saudara dan anak perempuannya saudara laki-laki, ponaan. Pak Topik punya saudara, saudaranya punya anak perempuan. Pak Topik punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya Pak Topik punya anak perempuan, maka yang demikian itu anak perempuannya saudara laki-laki tadi itu masih muhrim. Pak Topik masih punya hak wali ponaan, tapi sama-sama saudara laki-laki ya. Nah itu begitu. Wa banatil auladihi dan anak perempuannya anak-anaknya, min dakarin baik dari laki-laki wa unsa dan perempuan, dan anak-anak daripada anak perempuan tadi, min dakarin wa unsa baik anak laki-laki maupun perempuan. Wa bintul
ukhti dan anak perempuannya saudara perempuan, ponaan yang dari saudara perempuan. Yang tadi kan bintul akhi kan anak perempuannya saudara laki-laki, sekarang anak perempuannya saudara perempuan, ponaan dari saudara perempuan. Ya itu. Yang tadi kan Pak Topik punya saudara laki-laki namanya Ahmad, dia punya anak perempuan, maka itu hukumnya muhrim. Pak Topik punya saudara perempuan namanya Aminah, punya anak perempuan, yaitu termasuk masih muhrimnya Pak Topik, ponaan yang dari saudara perempuan. Ya itu bahasa sini entah apalah, itu nanti dicari. Wa banati auladiha dan anak perempuannya, anak laki-lakinya min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Wa atofa dan mengatofkan siapa musanifu kiai musannif ala qaulihi sabikon yang sudah lewat, sabaan yang 7 qaulihi dengan dawai kiai musannif guna di sini. Wa isnatani dan 2 orang ail muharramatu yaitu muhrim binasi sebab nas itu isnatani ada 2 birodoi sebab susuan wa rumah. Adapun saudara yang sebab susuan itu umul muradiatu ibu yang menyusui, ibu kita dulu pernah disusukan kepada seorang perempuan, maka perempuan yang menyusui itu tadi walaupun bukan ibu kandung kita, hukumnya muhrim sebab susuan, haram kita nikah. Wong dulu nyusui kita. Nah, itu sama yang ditanyakan Bang Edi kemarin, macam mana Pak kalau bapaknya yang nyusu? Nah, kalau bapaknya nyusu tidak haram Bang Edi, ya vitamin itu ya, silakan. Karena hukum murode itu cuma 2 tahun Pak Topik. Kalau Bang Edi berapa tahunnya? Sudah kadaluarsa, sudah bisa dihukumi murode lagi, tidak dihukum murode lagi ya. Wes pokoknya ya membahagiakan diri gitu ya, jangan murode hukumnya ya. 2 tahun haram. Nah, bukan haram, maksudnya tidak dihukumi masalah susuan gitu. Batas daripada itu anak itu dihukumi susuan Pak Topik itu 5 kali nyusu. 5 kali nyusu yang puas-puas. Nyusu sekali sampai puas anak itu. Nyusu kedua sampai puas, nyusu ketiga sampai puas, nyusu keempat sampai puas, nyusu kelima sampai puas. Itu dia hukumi namanya anak yang murodi. Kalau cuma cucuk, ibaratnya 2 kali 3 kali apa ngisap kok terus sudah besoknya enggak lagi ya enggak termasuk. Nah hukumnya begitu Pak Topik ya. Makanya kalau Bang Edi kan begitu, enggak 5 kali puas enggak, orang paling baru 2-3 kali sedotan Anda keluar lagi deh. Enggak ada puasnya. Jadi tidak puas, itu hukumnya 5 kali puas Bang Edi ya. Nah, itu kan Bang Edi tidak puas. Nah makanya tidak dihukumi muradi ya, itu begitu ya. Iklan wae Pak Topik. Tolong Pak Alifroy. Tapi ya hukumnya begitu memang ya. Yang kecil-kecil mudah-mudahan tidak usah dengerin, Caca tidak denger. Kalau mu'alif rahimahullah itu hukum antara ibu yang menyusui dengan anak yang disusui. Batasnya 5 kali nyusu, yang setiap kali nyusu itu puas. Kalau tidak sampai itu belum dihukumi ibu sesusuan, belum dihukumi ibu susuan namanya. Ya. Kalau cuma dulu dititipkan wae Pak Topik, nyusu sebentar kapan aja, terus besok enggak lagi ya udah. Gitu loh. Nah, terus wal ukhtu dan saudara perempuan minar wadoi dari yang menyusu. Artinya yang serentak kita nyusu dulu siapa? Seorang perempuan. Nah, istrinya Pak Topik, umpama susunya tuh segar. Pak Topik punya anak perempuan kan otomatis nyusu dengan ibunya, istrinya Pak Topik tadi. Lah Pak Pangat lah macam mana ditinggal kerja, istrinya udah begitu keluar susunya dititipkan tempat Pak Topik. Nah, anaknya perempuan, anaknya Pak Pangat laki-laki atau sebaliknya. Maka yang demikian itu namanya saudara sesusuan. Ya. Nah, syaratnya itu tadi Pak Pangat. Ada 5 kali susuan yang puas-puas, kenyang sampai kenyang. Nah, itu syaratnya begitu ya, dihukumi sesusuan tadi. Jadi cuma 2, ibunya dengan sesama yang nyusu ya.
Andai kan ada laki-laki ada perempuan itu namanya saudara sesusuan, maka haram dinikah yang sebab susuan atau birodo. Wa inama tasoro, dan sesungguhnya meringkas siapa musonif alal isna ini atas dua linasi karena nas hukum Al-Quran alaihima kepada keduanya fil ayati di dalam ayat. Wa illa andai kan kok tidak dijelaskan fasahu, maka hukumnya ada 7 al-muharramati yang hukumi muhrim binasab disebab nasab, taharrama yang diharamkan birodoi sebab menyusui itu dengan lagi, kama seperti keterangan hukum sayati yang akan datang ini tadi atas 1000 yang jelas dengan masalah menyusui fikala bil matani di dalam kitab induknya. Wal muharramatu, dan adapun perempuan yang haram dinikah binasi dengan nas Al-Quran itu arbaun, ada 4 bil musaharati sebab hubungan akad, begitu akad saya terima. Nah, maka kalau sudah Pak Topik terima, maka ada 4 orang nanti yang haram Pak Topik nikah. Ya, wahuna adapun 4 itu ummu zaujati, ibunya istri, mertuanya Pak Topik, mertua perempuan ya. Itu. Wa in alat, walaupun ke atas, walaupun mamanya lagi, mertua ya. Mertua istri kita, mertua atau mamanya istri kita. Wa in alat, walaupun ke atas. Ummuha, dari ibunya, sawaun minasabin sebab nasab auradoin atau susuan, baik sebab nasab atau sebab susuan. Sawaul waqa'a, sama juga jatuh apa dukul zauji, berhubungannya seorang suami bisa jadi dengan ibu amla atau tidak, baik sudah berhubungan badan atau tidak, begitu akad saya terima nikahnya itu tetap sudah muhrim, walaupun belum Pak Topik keloni istilahnya, belum berhubungan suami istri, asal akad sudah ya hukumnya sudah. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Warrabbibati, dan juga anaknya istri. Robibah itu anaknya istri Pak Topik. Pak Topik kebetulan punya istri baru. Istrinya itu janda bawa anak perempuan. Lah, anak perempuannya istri tadi yang janda tadi itu disebut Robibah, anak tiri lah bahasa kita ya. Yang kedua itu. Nah, makanya kemarin Bang Edi ditengok dulu. Kalau kiranya tuh yang diinginkan ke anaknya baik, jangan ibunya dulu ya. Kacau nanti. Karena anaknya nanti jadi muhrim. Lebih baik aku ibunya yang jadi muhrim daripada anaknya, kan saya. Wong apa namanya perawan Pak Topik ya. Perawan kemarin dulu ya, hubungi perawan Pak ya, yang belum disentuh itunya, maksudnya di hubungan suami istri, walaupun belum nikah Pak Topik, tapi sudah pernah itu atau cek bolong kata orang kan. Nah, maka yang seperti itu disebut janda kemarin ya, dalam hukum syariatnya loh Pak, harganya sudah beda. Nah, itu ya. Kalau mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa idza dakhala, dan ketika sudah berhubungan suami istri dihukumi dengan ibunya, wa zaujatul ardi, dan walau wa idza dakhala, ketika kok sudah berhubungan suami istri bil ummi dengan ibunya. Jadi Pak Topik umpama nikah sama janda bawa anak tadi. Ya. Lah ketika Pak Topik nengok sesudah akad akad nikah, nah, sama mamanya tadi nengok anaknya, wah cantik anaknya. Nah, terus Pak Topik cerai, itu baru boleh. Putar haluan. Tapi kalau ibunya yang malamnya sudah dikelonin, ya, atau sudah dicicip sebelumnya, maka itu sudah haram. Nah, itu begitu ya. Ibunya sudah Pak Topik kesana kesini, ya kan, belum nikah, sudah diajak begituan, maka anaknya sudah haram dinikahi, karena hukumnya sudah sama. Nah, walaupun sudah akad nikah, tapi karena Pak Topik tadi nengok anaknya, wasir anaknya. Nah, ibunya dicerai tapi belum berhubungan suami istri masih boleh. Tapi kalau sudah berhubungan suami istri sudah jadi muhrim. Nah, ya, kalau dengan ibunya sudah berhubungan suami istri, lah maka anak perempuannya tadi atau anak tiri Pak Topik tadi sudah jadi muhrim hukumnya.
Nah itu begitu ya. Yang seterusnya sebab akad lagi wa zaujatul abi, istrinya bapak, ibu tiri. Ibu tiri, istrinya bapak. Pokoknya saya nikah lagi, ya kan? Maka ikhlas dengan istri saya yang baru itu muhrim. Nah, itu haram dinikah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa in ala walaupun ke atas. Wa zaujatul ibni dan istrinya anak, menantu. Nah, menantunya Pak Topik, Asep kan punya istri. Nah, jadi istrinya anak itu hukumnya muhrim, maka dia tersentuh Pak Topik nggak batal, Pak Topik nyentuh dia ya nggak batal. Sama dengan ibu tadi, ibu tiri. Ibtah kalau saya punya istri lagi nyentuh ibu tirinya ya tidak batal. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah walau ba'in safala walaupun ke bawah. Wal muharramatu dan juga muhrim as-sabiqatu yang sudah lewat muttuha ala ta'bidi atas hukumnya. Wal wahidatu harumatiha la ala ta'bidi bal min jihatil jami. Lah yang ini nanti ada satu lagi Pak Topik yang hukumnya itu ibaratnya itu bukan krono muhrim, tetapi haram dimadu, haram dikumpulkan. Bukan muhrim ya, tapi haram dimadu. Alat ta'bidi adalah keterangan min jihatil jami dari semuanya fakat maka saja. Wahya adapun perempuan-perempuan ini itu al-ukhtu zaujati, saudara perempuannya istri, ipar. Saudara perempuannya istri atau ipar ya. Fala yajma'u maka tidak boleh mengumpulkan atau memadu bainahuma di antara istri kita dan saudara perempuannya baik ayunya maupun adiknya, wa bainahuma dan antara saudara perempuannya min abin baik sebapak au ummin atau seibu saja bainahuma di antara mereka binasabi sebab nasab au rodoin atau sesusuan. Walau rodiyah walaupun menyusui siapa ukhuwah saudaranya perempuan tadi bijam'i sebab mengumpulkannya. Itu yang pertama. Saudara perempuannya istri itu tidak boleh diwayuh atau tidak boleh dimadu. Wala yajma'u dan tidak boleh dikumpulkan atau dimadu atau diwayuh aidul dengan lagi bainal mar'ati antara istri kita wa amatiha dan bibinya. Bibi dari pihak bapak. Wala bainal mar'ati dan tidak boleh di madu atau diwayuh atau ya tadi dimadu ya wa kholatiha dan bibi dari bapak. Bibi dari bapak nggak boleh, bibi dari ibu ini ya, wa kholah itu bibi dari ibu. Bibi dari ibu ya nggak boleh, bibi dari bapak ya nggak boleh. Umpama Pak Topik punya istri cantik ya. Rupanya adik bapak istrinya Pak Topik itu masih ping-ping nian, cantik nian. Nah itu. Wah aku madu sekalian aku apa namanya? Apa? Wayuh bahasa Jawa itu. Nah itu tidak boleh. Ya itu. Baik yang dari pihak bapak maupun pihak emak. Nah itu ya. Bibinya istri. Intinya begitu. Baik dari bapak maupun dari emak. Fa'in jamaah maka andaikan kok memadu atau mewayuh atau mengumpulkan jadikan istri semua. Siapa saksi seseorang bainan man antara seseorang haroma yang haram apa al-jamu mengumpulkan atau memadu atau mewayuh tadi bainahuma di antara keduanya bi'aqdi dengan suatu akad wahidin yang satu nikahahuma dengan nikah kepada keduanya fihi di dalam menikahinya batal maka hukumnya batal apa nikahahuma nikahnya keduanya tadi hukumnya langsung batal nikahnya Pak ya. Awalannya cuma atau tidak boleh mengumpulkan bainahuma di antara keduanya. Bal nikahahuma balik nikah keduanya itu murotiban bersusun fasani maka ada pun yang kedua wa ada pun asani itu al-batilu yang batal hukum nikahnya. Jadi atau begini. Andaikan Pak dikumpulkan itu hukum pertamanya batal kedua-duanya hukumnya. Atau dimadu atau diwayuh tadi. Antara istri kita dengan saudara perempuannya atau antara istri kita dengan bibinya tadi kok kita madu atau kita apa wayuh tadi maka semuanya batal hukum nikahnya atau dihukumi yang kedua batal tidak sah akad nikahnya.
Pak Muklis nikahi istrinya dulu, terus baru itu setelah itu saudara perempuannya istrinya Bapak Muklis nikahi. Maka hukum yang pertama kedua-duanya batal, hukum yang kedua tadi batal. Kalau hukum nikahnya batal, ya tidak sah atau tidak boleh di hubungan suami istri atau dijima. Nah, itu begitu. Qala mu'allif rahimahullah. Wal badlu in ulimat, jika kok diketahui apa sabiqatu yang terdahulu. Fa idhilat, maka kok sama-sama enggak tahu kalau itu saudaranya, batola maka batal apa nikah kahuma, nikah keduanya. Nanti kan sama-sama enggak tahu, tinggalnya jauhan, enggak tahu kalau itu bibinya, enggak tahu kalau itu saudara perempuannya. Lawa ulimat, jika kok diketahui apa sabiqatu yang kendian, sumana siat lalu lupa, muni'a maka dicegah minhuma dari keduanya, min haroma jam'iha dari keharaman mengumpulkannya, binikahin dengan nikah, haromin yang haram apa jam'uha mengumpulkan keduanya itu dengan laki. Itu jadi kalau kok istilahnya itu sudah tahu ya sudah batal hukum nikahnya keduanya. Itu dengan laki filwati di dalam berhubungan suami istri. Bimilkil yamini dengan kemilikan yang utama. Wa kata demikian juga walau kanat iddauma zaujatun. Walau kanat dan jika kok ada apa iddauma duanya wa taswijiyah dan istrinya. Wa asyara dan berisyarah siapa yang musonef lido binti untuk batasan kuliyin ya semuanya bikaulihi dengan dawuhnya kiai musonef. Wa yahrumu dan hukumnya haram minar rodoi dari sesuatu ma yaitu hukum haram yang haram minan nasabi dari nasab. Jadi walaupun saudara sesusuan hukumnya sama persis dengan saudara kandung. Nah itu begitu ya. Jadi ke atas ya haram, ke bawah haram. Itu tadi wasabaqah yang sudah lewat. Maksudnya begini. Tadi kan kalau hukum nasab tadi kan anaknya haram, ibunya haram, ya kan? Saudara perempuannya haram. Demikian juga kita dengan saudara sesuasuan kita. Nah, dengan saudara perempuannya ya haram dikumpulkan tadi, dengan ibunya ya haram dan seterusnya. Hukumnya sama persis maksudnya. Wasabaqah dan sudah lewat analati sesungguhnya seseorang yang haram minan nasabi dari nasab itu sabun ada 7 fayahrumu maka hukumnya haram dirodoi sebab susuan. Siapa tilka sabuni demikianlah 7 orang tadi itu dengan lagi. Semua syara'a lalu meneruskan siapa yang musonef itu binikahi di dalam cacatnya nikah alma musab batatan yang ditetapkan lil khiyari untuk memilih di dalam ketetapan nikah faqala wa turaddu al mar'atu dan dibalikan siapa perempuan sebab hal ini nanti. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini ada beberapa orang yang haram kita nikahi. Perempuan-perempuan yang haram kita nikahi. Yang pertama sebab nas itu ada 14. Yang pertama yaitu ibu, wa in alat walaupun ibu nenek nah gitu ya. Terus anak perempuan wa in safalat walaupun ke bawah cucu. Nah, terus saudara perempuan ya baik seemak ataupun sebapak ataupun seemak saja ataupun seemak sebapak. Yang seterusnya yaitu bibi yang dari ibu, saudaranya ibu maksudnya. Itu muhrim atau haram kita nikah. Yang seterusnya yaitu paman, bibi yang dari bapak. Yang seterusnya yaitu anak perempuannya saudara laki-laki atau ponakan. Yang seterusnya anak perempuannya saudara perempuan, ponakan dari saudara perempuan. Nah itu yang haram-haram kita nikahi sebab nasab. Yang kedua ini haram sebab rodho atau hubungan suami atau sebab susuan. Yang pertama yaitu ibu kita yang menyusui. Yang kedua saudara perempuan kita yang sama-sama menyusus dengan ibu tersebut ya. Terus ada muhrim-muhrim yang sebab hubungan akad. Nah, contoh akad nikah. Yang pertama ibunya istri. Nah, ibunya istri atau mertua perempuan. Yang kedua anaknya istri atau anak tiri. Yang ketiga istrinya bapak atau ibu tiri. Yang keempat
istrinya anak laki-laki, anak kita laki-laki atau menantu kita, maka itu hukumnya muhrim kalau kita nikah. Lah terus ada beberapa orang ini nanti itu tidak boleh dimadu atau diwayuh. Yang pertama yaitu saudara perempuannya istri, yang kedua yaitu bibinya istri, baik dari emak maupun dari bapak. Nah, itulah hal-hal kesimpulan daripada orang-orang yang haram kita nikahi ataupun orang yang haram kita madu tadi. Lah hukum antara muhrim yang sifat rodok atau susuan dengan muhrim sifat nasab itu kedudukannya sama. Itu kesimpulan daripada pengajian kita di malam ini. Besok perempuan-perempuan yang boleh kita balikkan. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Pak ya ada orang untuk kalau bersentuh dengan adik pak perempuan. Tidak, Pak.